Menunjukkan kembali terkait dengan case of impairment. Nah, sekarang masuk kepada sedikit variasi soal bagaimana kalau indikatornya, kalau tadi sudah diketahui semua, fair value less cost to sell, dan sekarang ada soal case ataupun contoh bagaimana kalau ternyata perusahaan tersebut dia bilang kesulitan untuk menentukan fair value less cost to sell-nya. Sehingga sedikit saya bacakan ilustrasi soalnya. There is a little market-related information on which to base a recoverable amount based on fair value. As a result, dia bilang Verma determines the machine recoverable amount, ya. Nah, should be based on value in use. Nah, sekarang kita lihat bagaimana si Verma ini membuat kalkulasi untuk value in use-nya. Nah, kemudian kita sekarang lihat based on internal company cash budget and reflecting cash inflow ataupun proyeksi, ya, from the machine and estimated cost necessary to maintain the machine on its current condition. Verma use a discount rate of 8%, which should be pre-tax rate that approximate Verma cost of borrowing. Verma analysis indicate that a future cash flow itu 40.000 untuk setiap tahunnya selama 5 tahun, ya. Kemudian and it will receive a residual value di akhir masa umur asetnya itu 10.000 residual value-nya. Ini nanti kita present value-kan juga, ya. Nah, sekarang setelah dihitung, ini tadi yang 40.000 selama 5 tahun, 40.000 selama 5 tahun di present value-kan 159 dengan tadi 8%, ya. Ya. Ini tabel 64, teman-teman jangan lupa, ini tabel 64 apa artinya? Tabel 64 itu artinya ada di chapter 6, ya. Kemudian present value of residual value-nya di present value-kan juga, nilainya menjadi 6805,80. Sehingga value in use-nya menjadi 166.514,20. Kira-kira bagaimana? Perlu nggak dilakukan impairment-nya? Ya, kita lihat carrying amount-nya 200. Oh, perlu berarti karena ternyata jumlahnya lebih rendah. Sehingga kita mencatat adanya loss on impairment 33.485,80, ya. Nah, itu bagaimana kita menghitung dari kalau misalkan yang digunakan adalah value in use, ya. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan sedikit bagaimana itu kalau tahun per tahun, ya. Nah, sekarang dimungkinkan lagi. Jadi variasi soal yang kedua tadi, bagaimana kalau value in use-nya kamu hitung dulu, ya. Sekedar memberikan pemahaman, berarti sampai dengan chapter 11 ini teman-teman jangan lupa menghitung dari time value of money, walaupun dia hanya mengalihkan tabel, angka di tabel saja, ya. Kenapa jangan lupa seperti ini, ya? Kenapa coba dipisah jadi dua? Ada yang ingat nggak? Kenapa jadi dua, ya? Kalau teman-teman masih ingat, tabel itu ada yang single sum, ada yang annually, ya. Yang single sum mana? Yang 10.000, ya. Yang annually mana? Yang ini yang kita terima. Jadi, ya inilah konsep dari present value of money yang tetap teman-teman jangan lupa, ya. Nah, reversal of impairment loss. Sekarang kita lihat modifikasi soal berikutnya. To illustrate, assume that Tan Group purchase, ya, saya langsung saja ke poin pentingnya. Equipment on Januari 1, 2019 harganya 300.000. Useful life-nya 3 tahun. Nah, berapakah carrying amount-nya tiap tahun, ya? 300, 200, 100 habis, ya. Akan tetapi di tahun 2019, di akhir tahun pertama, perusahaan mencatat adanya impairment loss potensi sebesar 20.000. Akibatnya kita mencatat loss on impairment debit accumulated depreciation 20.000 akhir tahun pertama. Ya, kita lihat sekarang akhir tahun pertama menjadi 180 dong carrying amount-nya untuk pembagian nilai aset di akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga. Ya, sekarang kita masuk ke tahun kedua atau tahun 2020. At the end of 2020, Tan determines that the recoverable amount of the equipment is 96.000, which is greater than its carrying amount 90.000. Tadi kan sudah dibagi, ya. Kan berarti 180, berarti seharusnya 90 tiap tahunnya, ya. Tapi sekarang ada potensi 96.000. Akibatnya dia lebih tinggi sebesar 6.000. Bukan lebih tingginya 96.000. Kenapa? Karena kita menghitung selisihnya, ya. Tadi Anda sudah mencatat carrying amount-nya 90.000, sekarang dia menjadi 96.000. Akibatnya kita mencatat potensi kenaikan sebesar 6.000.
ya, apa yang perlu kita lakukan? Accumulated depreciation-nya dikurangi, ya. Kredit ketemu debit 6.000 dan kita sekarang mencatat recovery of impairment loss itu sebesar 6.000, ya, di kredit. The recovery of the impairment loss yang warna kuning ini is reported in the other income and expense section of income statement. The carrying amount itu of time equipment sekarang menjadi 96.000, ya, karena sesuai dengan pencatatan dari reversal of impairment loss tadi, ya. Oke, itu bagaimana kalau kita mencatat adanya recovery of impairment loss. Mohon maaf ya, bahasanya saya konsistenkan recovery of impairment loss, ya, sesuai dengan yang ada di buku, ya. Takutnya nanti bingung kok ada reversal of impairment loss, ya. Recovery of impairment loss, ya. Nah, sekarang kita next lagi pindah ke bahasanya. Nah, ini kita skip karena memang tidak jarang dibahas. Kita masuk ke depresi, ya. Nah, jadi untuk impairment loss ini sebetulnya struktur di bukunya belum selesai impairment loss ya, tapi kita ikuti struktur di buku aja ya, karena nanti di appendix mesti kita masuk lagi. Nah, sekarang kita bahas depresi ya. Jadi kita sudah membahas depresi, mohon maaf. Kita sudah membahas depresiasi, kita sudah membahas impairment loss, kita sudah membahas depresi. Nah, sekarang kita masuk ke depresi ya. Nah, depresi itu adalah istilah lain dari penurunan nilai tapi hanya cocok ataupun digunakan according to this book ya, hanya untuk digunakan untuk natural resources ya, natural resources, bahan tambang, minyak dan segala macam ya. Jadi istilah depresi teman-teman mungkin tidak akan menemukan istilah depresi ini untuk aset tetap karena depresi is only for natural resource ya. Nah, unlike, saya masuk ke poin paragraf poinnya saja. Unlike plant and equipment, mineral resources are consumed physically over the period of use and do not maintain their physical characteristic ya. Itu sebabnya mengapa kita menggunakan istilah depresi ya. Nah, kita langsung pindah saja kenapa depresi itu diperlukan, karena jadi sebetulnya depresi itu adalah apa? Depresi for the process of allocating the cost of mineral resource ya. Karena begini teman-teman, di dalam penentuan cost dari mineral resource itu cukup kesulitan karena begini, katakanlah begini, kalau cost membeli aset, Anda bisa langsung sebutkan ada beban pajak, ada beban freight, ada beban angkut, ada beban pengiriman, shipping dan segala macam. Tapi bagaimana kalau kita menemukan untuk aset yang memang sifatnya seperti aset-aset untuk natural resources seperti minyak, cost-nya apa saja? Ada yang mau menyebutkan, oh Pak, biaya pengeboran, oke, bisa direkognisi ya, biaya SDM bisa direkognisi. Tapi apakah pada saat Anda menemukan titik sukses dari pengeboran tadi, satu titik bisa langsung ditemukan? Anda datang misalkan ke daerah Kalimantan, oh iya Pak, saya menemukan, langsung saya bor, langsung saya keluar minyaknya. Case close karena itu menjadi hal yang sangat mudah. But in practice, pada saat Anda menemukan, Anda berangkat ke Kalimantan, Anda menentukan suatu titik pengeboran, setelah Anda drill, Anda bor, itu pun Anda tidak tahu seberapa dalam Anda harus drill. Ya, Anda punya estimasi, ya, betul. Tapi ada mesinnya, ya, ada mesinnya, tapi Anda tidak tahu seberapa presisinya, ya. Ternyata setelah dibor kering. Terus apa yang mau kita lakukan? Cost itu sudah keluar loh. Oke, Anda pindah ke titik kedua, ada. Nah, pada saat Anda pindah ke titik 2, yang pertama, Anda masih mencatat probability of seberapa dalam Anda mendrillnya saja, Anda masih estimasi. Yang kedua, kandungannya, apakah Anda sudah tahu berapa liter, berapa kandungan liter minyak yang memang itu bisa menjadi kita catatkan. Belum tahu juga ya, ada cost nggak ada. Ternyata titik kedua juga gagal. Anda baru menemukan minyak itu di titik yang ketiga suksesinya, ya. Terus apa yang kita lakukan dengan cost yang sudah timbul di pengeboran pertama dan kedua? Nah, itulah allocating cost, ya. The process of allocating the cost of mineral resource, ya. Cost ini yang nanti memang akan masuk ke dalam perhitungan depresi, ya. Kurang lebih itu ceritanya depresi, ya. Nah, apa saja sih komponennya? Computation of the depletion base involve properly accounting for the three types of ada 3 type of expenditure ya. Pre-exploratory cost, exploratory and evaluation cost nomor 2, dan yang terakhir yaitu adalah
development cost ya. Nah, itu tiga types of expenditure yang harus nanti menjadi perhatian pada saat kita menghitung cost of allocating of natural resources ya. Ya, nanti boleh dibaca sendiri pre-exploratory cost-nya apa saja ya. Biar ini obtain the legal right to explore specific area. Anda kan nggak bisa tiba-tiba datang ke Kalimantan Anda ngebor. Anda harus lapor dulu, Anda mengizin pertambangan dan segala macam. That is pre-exploratory expenditure. Nah, sekarang masuk ke mainnya, utamanya E&E cost. Apa saja? Nah, sudah saya highlight, ada pengambilan sampling, titik mana saja yang berpotensi, exploratory drilling, ya. Itu masuk ke E&E. Berikutnya, development. Apakah minyak mentah tadi langsung bisa Anda jual? No. Ada development cost sampai sudah saya highlight, get it ready for market. Tidak semua minyak, semua bahan tambang itu tidak bisa literally dari bahan tambang langsung kita jual. No. Ada development cost yang kalau tidak dilakukan cost tersebut, maka yang percuma juga kita melakukan penambahan karena tidak bisa dijual. That is development cost. Kita memberikan nilai tambah supaya natural resource tadi bisa dijual. Itu development cost. Itu menjadi penambahan juga. Termasuk yang saya highlight warna hijau. Intangible development cost. On the other hand, ini adalah biaya-biaya yang sifatnya intangible. Seperti apa? Kita tidak pernah tahu seberapa dalam kita harus melakukan pengeboran. Dia bilang lagi ada tunnel shaft. Setelah dari titik yang satu dihubungkan ke titik yang lain. Kita tidak pernah tahu juga kendala apa yang ada di dalamnya. Ya, itu adalah bentuk dari intangible cost. Ya, nah itu adalah beberapa tangible dan intangible cost. Yang berikutnya adalah restoration cost. Restoration cost artinya adalah perusahaan harus bertanggung jawab untuk merestorasi kembali biaya yang timbul akibat dalam tanda kutip kita sudah melakukan akuisisi aset alam itu tadi ya. Nah, itu dipertimbangkan sebagai restorasi cost part of depletion base ya. Jadi nanti kalau ada dalam modifikasi soal ada E&E cost, ada development cost, tiba-tiba ada restoration cost, jangan lupa dimasukkan karena itu adalah part of depletion base ya. Nah, sekarang sebetulnya apa itu depletion base-nya kita lihat ya. Langsung ke contoh soal saja. For example, dia bilang McPlate SA acquired the right of use 1.000 area of land in South Africa to mine atau penambangan silver ya. Intinya the total cost related the mine before the first ounce of silver extracted itu adalah total cost adalah 1 juta. McPlate estimate that the mine will provide akan menghasilkan kurang lebih sebanyak 100.000 ounce of silver ya. Nah, di dalam menghitung depresi ini teman-teman tidak bisa langsung mencatat depresinya sendiri, tapi kita menghitung apa yang namanya depletion rate. Nah, rate itu didapat dari total cost. Ini tulisan di buku mungkin jadi nyambung semua. Total cost minus residual value dibagi dengan total estimated unit available. 1 juta residual value-nya tidak ada dibagi dengan 100.000 sehingga menjadi 10 euro per ounce-nya. Ini ada depletion rate. Depletion rate ini baru kita bisa kalikan dengan berapa produksi dia 1 tahun. Nah, produksi dia 1 tahun itu ada 25.000 ya. 25.000 dikalikan dengan depletion rate-nya 10 euro menjadi inventory 250.000, accumulated depreciation 250.000 ya. Ini adalah pencatatan contoh dari depresi ya. Nah, itu ini pencatatan di statement of financial position-nya ya. Silvernya pengakuan at cost-nya 1 juta, accumulated depreciation 250.000 ya. Mirip ya seperti dengan pencatatan aset tetap dikurangi dengan depresiasinya ya. Nah, itu adalah penghitungan dari depresi ya. Depresi terkait dengan natural resource ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, itu selesai, depresi selesai sampai di sana ya. Nah, pembahasan kita tadi awal video yang sebelumnya depresiasi sudah, impairment tadi sudah, impairment ada. Saya rekap lagi ya. Impairment ada yang mudah, yang paling mudah, kemudian ada yang di modif value in use Anda harus hitung sendiri, dan yang ketiga ada recovery of impairment loss ya. Depresi sudah, sebetulnya chapter ini sudah selesai ya, sehingga pembahasan kita sampai di sini ya. Oh, tapi ternyata belum teman-teman ya. Nah, ini nanti saya bilang
si strukturnya di bawahnya masih ada lagi, ada namanya revaluasi ya. Nah, oke, revaluasi kita pindah ke next video ya supaya tidak enak penjelasannya tidak terputus. Revaluasi ini artinya sering saya bilang dia versus dari impairment ya. Impairment itu terjadi pada saat penurunan nilai, tapi revaluasi itu adalah pada saat value-nya naik ya. So tetap stay di sini. Untuk next video kita akan membahas terkait dengan revaluasi.